Sahabat DKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama dengan saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca kitab suci, lalu kemudian menemukan makna-makna di dalam setiap teks yang akan kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita akan mengulik Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7, Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik teks Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7 di bawah judul Janjinya Tak Pernah Gagal, telah hadir di studio narasumber pada episode kali ini Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Yohanes HBS. Salam jumpa Bu Pendeta. Iya. Untuk para pemirsa setia Ngulik Alkitab pasti sudah tidak asing dengan kehadiran Bapak Pendeta Yohanes HBS sebagai narasumber Ngulik Alkitab, dan secara khusus untuk warga gereja GKI Bintaro Utama. Pendetanya ada di sini. Baik Bapak Pendeta, kita mulai saja episode kali ini di bawah judul Janjinya Tak Pernah Gagal, Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kita akan mulai dengan doa. Silakan Pendeta Yohanes ABS dapat memimpin kita dalam doa. Mari Sobat Ngulik Alkitab, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, saat ini kami akan bersama-sama mendalami dan menggali kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami semakin menemukan hikmat yang agung dari Tuhan lewat pembacaan, pendalaman, dan juga refleksi firman Tuhan untuk kehidupan kami. Tolong kami dan juga sertai kami sehingga kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Perikop ini diberi judul Sarah melahirkan Ishak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Baiklah para sahabat dan Bapak Pendeta, di pekan yang lalu pada program Ngulik Alkitab kita mengulik tuh Kejadian pasal 15 tentang perjanjian Allah dengan Abram. Jadi pada waktu itu Allah meneguhkan kembali janjinya pada Abram, walaupun Abram bingung bagaimana mungkin nanti dia akan mewarisi begitu banyak keturunan kalau ternyata dia tidak punya anak kandung. Dia merasa ya sudah, paling akan diwarisinya kepada Eliezer orang Damsyik. Namun Allah kembali meneguhkan janjinya bahwa Allah sungguh-sungguh akan menepati. Nah, di pasal 21 ini di bawah judul Janjinya Tak Pernah Gagal, kita membaca bahwa Tuhan menepati janjinya, betul. Tuhan menepati janjinya. Nah, di segmen yang pertama ini Bapak Pendeta bisa menolong kita pada kesetiaan ya, pada sungguh-sungguh Tuhan menepati janjinya, di mana Sarah akhirnya melahirkan Ishak. Di pasal 1, di ayat 1 pasal 21, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Bagaimana Pak Pendeta?
Ya, memang penantian yang sudah demikian lama begitu. betul, penantian yang sudah demikian lama, bahkan dalam penantian itu sempat di tengah-tengahnya itu kan ada sempat keraguan dari Sarah, dan kemudian akhirnya dia mengambil gundiknya untuk sekali. Memperanakan bagi Abram dan seterusnya ya. Betul. Itu memang mungkin bentuk ya udahlah, kayaknya nggak mungkin, impossible, hal yang mustahil atau hal yang mustahil ya. Tapi kita bisa melihat di sini betapa penekanannya ataupun juga bagaimana Tuhan menekankan soal apa yang dijanjikan dan perhatiannya kepada Sarah. Saya menelisik ada satu kata penting yang memulai dari Kejadian pasal 21 ini, yaitu kata memperhatikan. Kata memperhatikan ini menjadi kata kunci sebenarnya selain janji, karena memang janji itu kan udah menjadi sebuah pattern utama dari ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah kehidupannya, tanah kelahirannya, itu udah bicara soal covenant gitu ya. Tetapi bicara soal memperhatikan Sarah, ini menjadi sebuah titik sentral. Karena tadi, Sarah yang sudah sampai hopeless kemudian mengambil Hagar untuk menjadikan, memiliki, supaya Abram punya keturunan. Ya, dan disinilah kemudian gerak atau karya Allah terhadap dirinya Sarah. Nah, kata memperhatikan di sini itu sebenarnya kata yang juga dipakai di dalam beberapa perikop lain, tapi bukan di kitab Kejadian, di kitab Yesaya dan lain sebagainya. Yaitu kata memperhatikan dalam bahasa Ibrani-nya itu pakat. Ya, kata pakat ini sebenarnya bukan hanya memperhatikan, tetapi mengunjungi. Punya makna yang lebih kuat, yaitu to visit. Jadi Allah nggak cuma memperhatikan, dia lewat, dia melakukan apa, ya udah kita perhatian dan melihat gerak-geriknya saja, enggak. Tapi benar-benar Allah yang mengunjungi Sarah. Jadi memperhatikan di sini lebih konkret dekat, langsung dekat mengunjungi. Betul. Ya, dan memang kata pakat ini punya dua arti yang sebenarnya ketika Allah mengunjungi seseorang ya dengan penuh perhatian, itu ada dua hal. Kunjungan itu atau kedatangan itu atau bentuk perhatian itu bisa dalam rangka untuk menghukum, dan itulah yang sebenarnya ada di kitab Yesaya dan juga Yeremia. Ya, tetapi juga di sisi lain kata pakat ini adalah juga kedatangan atau visiting dari Tuhan untuk memberkati. Nah, disinilah sebenarnya titik sentral dari bukan hanya janjinya yang ditepati, tetapi ketika dia sudah datang, dia juga memberkati Sarah. Dan kita tahu konteksnya Sarah itu adalah, dalam hal ini, dia sulit untuk memiliki keturunan atau istilah sekarangnya adalah mandul. Iya. Begitu ya. Dan yang tidak mungkin itu, ketika Allah sudah mengunjungi dan memperhatikan Sarah, disitulah kemudian sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Di tengah drama yang Sarah sudah lakukan untuk membuktikan sekaligus juga, kalau saya tangkap ini Sarah seperti marah dan malu juga. Campur aduk ya. Campur aduk. Betul. Nah, disinilah sebenarnya kata kunci ketika, ya ini yang menunjukkan janji Tuhan itu memang tidak pernah gagal. Karena meskipun manusia sudah melakukan tindakan sana-sini yang mungkin sebagai sebuah bentuk representasi kemarahannya lah, kekecewaannya, keseriusannya juga bisa jadi. Ya, tetapi pada akhirnya adalah ada Tuhan yang selalu memperhatikan dan bukan hanya melihat dari jauh, tetapi mendatangi, mengunjungi untuk memberkati. Inilah keajaiban yang kemudian muncul, mujizat yang kemudian muncul yang dilakukan oleh Allah, sehingga janji yang dulu pernah disampaikan itu bukan dilupakan begitu saja. Ya, saya membayangkan begini ya, beberapa bacaan kan dituliskan tuh Abraham yang disapa. Ya, betul. Abraham yang disapa. Janji itu juga diucapkan pada Abraham. Pasal 15 diteguhkan kembali Abraham. Tapi di pasal ini menarik ya. Ya. Tuhan mengunjungi langsung Sarah. Betul. Bisa membayangkan mereka berupaya untuk yakin pada janji Allah, tapi ternyata tidak mudah juga. Betul. Jadi mereka berupaya untuk cari cara, mungkinkah caranya seperti ini, mungkinkah caranya seperti ini. Ya manusiawi ya, pun dalam kelemahan begitu, berupaya untuk, ya kami mungkin akan jemput bola lah, supaya janji Tuhan. Mancing-mancing dulu lah.
Antara jemput bola dan mancing-mancing bisa beda tipis ya. Tapi justru di pasal 21 ini Allah langsung ya mengunjungi Sarah, dan kita melihat Allah sendiri yang akan membuktikan janjinya sungguh. Makanya dikatakan kan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti Persis yang dijanjikannya. Jadi dia sudah dia memperhatikan, terus dalam bahasa ini adalah datang atau mengunjungi, begitu ya. Dan kedatangan itu adalah untuk memberkati. Nih, janji yang dulu itu bukan sesuatu yang udah kamu tinggalkan, kamu lupakan, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi ini saya buktikan. Dan sungguh-sungguh ditetapkan ya Tuhan sendiri yang menggenapi. Saya tergelitiknya begini ya, coba mungkin kalau manusia sudah antara percaya pada janji Tuhan, namun juga ia terus berupaya untuk mencari cara, mencari jalan begitu ya. Tapi ketika cara dan jalannya itu memang Tuhan tidak restui, tidak akan tercapai seperti begitu. Betul. Dan itu yang sebenarnya kalau kita mau dalami di ayat yang kedua, itu semakin menegaskan. Kalau benar-benar janji itu bukan sekadar, oh iya ya, aku lupa, kayak janji-janji manis gitu kan. Iya aku lupa, ya udah deh sekarang saya kasih. Enggak. Jadi memang bukan sesuatu yang karena kelupaan akhirnya dikasih, tetapi ini sudah ditetapkan, ditentukan. Dan itu di ayat kedua ada satu kata lagi yang sebenarnya Sobat Ngulik Alkitab juga bisa perhatikan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu itu dia yang telah ditetapkan. Itu dia. Jadi bukan planning yang unplanned. Allah gimana ya? Udah direncanakan tapi aduh kelewat. Enggak. Atau Tetapi lihat nanti. Lihat nantilah. Kan biasa gitu ya. Kita pergi ke ini, lihat nanti deh. Gitu. Tapi ini enggak. Dan ini bukti bahwa janji yang Allah sampaikan itu bukan janji yang sekadar lip service atau untuk menghibur Abraham dan juga Sarah ketika harus dicabut dari zona nyamannya. Dari kampung halamannya itu. Di tengah yang mungkin saja secara usia dikatakan ya tepat 100 tahun si Abraham baru memiliki keturunan yang rasanya itu kalau dihitung pakai usia biologis zaman now nggak make sense ya, unlogic. Tetapi disinilah di ayat kedua itu pada waktu yang telah ditetapkannya. Jadi kata ini menjadi kata kedua yang penting. Jadi sebagai tadi pembukaan. Pertama adalah memperhatikan, to visit, ya. Betul. Lalu kemudian ditetapkan. Iya. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Oke. Memang sang master plan kalau sudah rancangan tuh benar-benar dalam rancangan yang sudah dirancang benar-benar ya. Nggak lihat nanti, jadi memang sampai pada waktu maju juga sudah ditetapkan begitu. Betul. Baik. Kita akan elaborasi ini di segmen yang kedua, bagaimana Allah ini sang master plan yang luar biasa. Ketika dia berjanji, dia sendiri yang sungguh-sungguh mewujudkan apa yang sudah dijanjikannya tepat pada waktunya. Bagaimana ini akan disaksikan ya oleh Sarah, dan apa respon Sarah yang menyaksikan janji Tuhan sendiri yang menepatinya, yang Tuhan sendiri telah menepatinya. Kita akan lihat segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7 dengan judul Janjinya Tak Pernah Gagal. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Yohanes, Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Segmen yang pertama Bapak Pendeta sudah memberikan penjelasan betapa penting kita pada kata memperhatikan dan kata menetapkan ya. Memperhatikan itu bukan memperhatikan sekedar melihat dari jauh, melainkan Allah sendiri yang mengunjungi Sarah, dan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Allah sendiri yang mewujudkan, menggenapi apa yang telah dijanjikan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, kata ditetapkan di sini bisakah Bapak Pendeta lebih mengelaborasi lagi seperti apa nih kata ditetapkan ini? Kata ditetapkan ini dari bahasa Ibrani lamoed, gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah kata penting juga karena ini dalam bahasa lain atau dalam Alkitab terjemahan lain versi New American Standard itu appointed. Jadi memang sudah disetting begitu ya, ditunjuk, ditaruh di sana, ditentukan di situ. Jadi bukan yang kemudian, aduh gak sengaja, aduh jatuh misalnya begitu. Enggak. Tetapi sesuatu yang sudah di-appointed di sini pokoknya. Oke. Dan kalau memang kita perhatikan nanti rentang antara Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju tanah yang juga nggak diketahui di mana, sampai pada punya keturunannya itu rentangnya cukup panjang. Betul. Jadi memang appointed-nya Allah itu nggak langsung oke, janjiku saat ini, besok ya, gitu. Dan ketika Allah sudah menunjuk kapan, ini menjadi sebuah hal yang penting, karena disitulah Allah tahu bahwa entah Abrahamnya sudah siap, entah Abrahamnya sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman, walaupun nggak banyak juga, tetapi pengalaman yang membuat Abraham semakin percaya, begitu. Sehingga rentang waktu itu dan appointed-nya Allah itu menjadi planning-nya Allah bahwa Abraham sudah siap menjadi apa yang kujanjikan sebagai bapak seluruh bangsa itu. Begitu. Jadi appointed ini harus dilihat sebagai kata yang bukan sembarangan. Betul. Atau yang ditetapkan itu jangan dilihat sebagai kata yang biasa-biasa saja. Begitu. Jadi memang Allah sungguh-sungguh sudah menunjuk waktu yang pas, yang tepat. Ada rentang waktu yang memang tidak sebentar begitu ya. Betul. Dan pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, sehingga Tuhan menunjukkan waktu yang tepat bagi Tuhan, bagi Allah sendiri untuk menggenapinya. Dan kalau sudah Tuhan menggenapi dan menunjuk waktu yang tepat, tidak ada satupun yang mampu dapat menghalangi. Betul. Tidak ada yang mampu dapat menghalanginya. Nah, penggenapan janji Allah ini kepada keluarga tersebut menimbulkan sukacita, ya, menimbulkan sukacita. Lalu kemudian Abraham menyunat Ishak, lalu kemudian memberi nama Ishak. Apa yang spesial nih dari namanya ini? Oke. Selain memang Allah sendiri yang sudah pertama menyatakan janjinya, lalu kemudian menetapkannya, namanya juga kah? Jadi kayak udah Allah sendiri deh gitu ya. Oke. Tapi justru menariknya di sini, sesuatu yang sudah di-appointed Allah itu tidak terlepas dari bagaimana Allah menginginkan sesuatu dari yang direncanakannya itu. Termasuk penggenapan bayi yang lahir dan nama yang dilekatkan pada si bayi itu, yaitu Ishak. Ya. Nah, kata nama Ishak itu sendiri itu punya arti penting bagi rancangan yang Allah tetapkan, tetapi juga bagi keluarga Abraham dan Sarah secara khusus. Karena dalam bahasa Ibrani, Ishak itu atau Yishtak gitu ya, itu berarti orang tertawa. Ya. Nah, walaupun ada yang juga menafsir, ya mungkin tertawanya bikin ya semacam Allah humoris gitulah ya. Itu orang udah saatnya menikmati masa tua ya tinggal menghadap Tuhan, dikasih anak kira-kira begitu. Itu humorisnya, ada juga yang menggambarkan hal itu. Tapi yang mau kita lihat,
kata Ishak yang artinya orang tertawa itu mau mengatakan kehadiran Ishak itulah yang membawa sukacita. Oh, jadi tertawa di sini membawa sukacita. Betul. Dan kata di ayat yang ketiga, betul ya? Ya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, itu bukan cuman sekedar menamai, cari nama yang bagus sekarang apa ya, misalnya gitu ya. Cari yang nama, pokoknya yang keren, yang lain dari yang lain, enggak. Itu. Kata menamai di sini tuh sebenarnya sudah memiliki arti bahwa ketika nama itu dilekatkan, maka anak itu udah menjadi kepunyaan atau milik yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Dan itulah yang sebenarnya mau dikatakan anak ini itu milik Abraham sepenuhnya, tetapi juga milik Allah sepenuhnya. Karena melalui kelahiran Ishak inilah, maka janji Allah tentang keturunan, tentang dia menjadi bapak segala bangsa, ya, itu yang digenapi sampai pada akhirnya penggenapan karya keselamatan. Jadi harus dilihat secara lebih luas ini penamaan nama Ishak dan juga kelahiran Ishak dalam konteks kehidupan Abraham. Jadi bukan cuma sekedar ya lahir, ya Abraham punya anak, enggak. Jadi kalau udah appointed, maka ini kalau kita lihat secara lebih luas, ini berpengaruh pada janji keselamatan atau rancangan keselamatan. Iya. Jadi ini bukan hanya sekedar keluarga, lalu kemudian ada anak, udah. Tapi memang ini bagian dari rancangan keselamatan yang memang Allah akan berikan. Betul. Jadi memang Allah sendiri yang sungguh-sungguh dia yang menjanjikan, dia yang menggenapi sampai pada nama ya. Iya, betul. Jadi memberikan nama di sini lebih kepada bahwa anak tersebut ya milik Abraham, melainkan tapi juga adalah milik Allah sendiri. Betul. Dan dengan nama yang artinya adalah orang tertawa, membawa sukacita, melalui keturunan Abraham itulah kabar sukacita itu akan disampaikan terus. Janji sukacita itu. Bukankah keselamatan adalah janji sukacita yang digenapi? Begitu. Jadi memang bukan sekadar cari nama bagus supaya hokinya bagus, gitu ya. Enggak, bukan seperti itu. Ya. Kata menamai di sini juga menjadi kata yang punya arti kuat, yaitu dia milik, ya tentu milik orang tuanya, ya, tetapi terlebih dari itu dia adalah milik Allah, yang melaluinya Tuhan ingin menghadirkan sukacita. Orang tertawa, Ishak. Begitu. Lalu kemudian Abraham ini, kemudian Ishak ya, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, di bagian dari hukum juga ya, yang memang harus keluarga tersebut lakukan, bahwa Ishak lalu kemudian disunat. Nah pada saat itu Abraham berumur 100 tahun. Ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ini ada permainan kata menarik nih menurut saya. Tawa sama tawa ya. Tadi Pak Pendeta katakan artinya tertawa membawa sukacita. Betul, dari arti nama Ishak. Tapi dari pernyataan Sarah ini seolah tawa itu menimbulkan apa nih? Apakah tawa menimbulkan semacam celaan dari orang lain? Maksudnya masa sih gitu. Tertawanya yang satu ya ini membawa sukacita. Iya. Gitu ya. Tapi respon dari yang lain seolah ini bisa saja menimbulkan tawa, tapi tawa yang lebih pada yang bener aja gitu. Betul. Ini gimana permainan kata tawa di sini Pak Pendeta? Betul. Sebenarnya ini juga tahap perubahan bagi Sarah ya. Dari yang tadi dia sempat ragu, dia sempat sebelum Ishak lahir kan ya, kita tahu mengambil Hagar untuk Abraham dan seterusnya dan sebagainya. Lalu kemudian begitu mendapatkan, dia sendiri tuh kayak ngerasa iya ya, kok jadi kayak humor begitu. Bahwa mana mungkin sih yang sudah tua dipercayakan anak bayi yang masih kecil, yang harus dirawat, dibesarkan, dididik oleh Sarah sebagai ibu. Bagi dia ini adalah sukacita sebenarnya. Tetapi dia mempersepsikan pandangan orang lain terhadap dirinya dan terhadap keluarganya bahwa mana mungkin, it's impossible, ngaco aja lah. Tuh kalau punya ya lucu aja, udah tua punya anak gitu kira-kira.
Ya, seperti itu kan. Jadi kayak betul membawa sukacita, membawa tawa, tapi Sarah rasanya juga paham betul bahwa ini ketika orang lain dengar bisa membawa tawa dalam pengertian masa ya iya gitu ya. Betul. Dan sebenarnya ini juga bahasa sindirannya Sarah. Bahwa ketika dia mendapatkan itu, orang pasti akan menyepelekan juga mungkin. Begitu ya. Tetapi bagi Sarah ini adalah penggenapan janji Tuhan. Jadi Sarah berusaha untuk tetap melihat ini adalah karya Allah. Makanya Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Artinya ini kesaksian dirinya juga. Ya, Sarah ketika mendapatkan janji Tuhan yang telah ditetapkan itu. Dan ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak? Di ayat berikutnya kan begitu ya. Itu adalah sebuah bahasa sindiran sebenarnya buat mereka yang meragukan. Gak mungkin Sarah bisa. Persis. Gak mungkin Sarah mampu. Itu adalah entah bualan dia belaka dan segala macam. Ini sebenarnya penguatan buat Sarah. Ishak yang artinya membawa sukacita, orang tertawa itu, ya, dan dia merasakan karya Tuhan yang juga membuat dia akhirnya bisa tertawa setelah sekian lama tertekan karena omongan, karena desakan dan seterusnya. Apalagi di bawah bayang-bayang janji Abraham akan menjadi bapa seluruh bangsa. Persis. Ya. Jadi bagaimana untuk tetap yakin di antara banyak orang yang udah ragu begitu ya. Dirinya bagaimana mungkin tetap yakin atau bimbang begitu. Betul. Dan ini sebenarnya titik poin buat Sarah untuk semakin taat pada Allah. Karena kalau kita pikirkan Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim itu usia 75. Dan sekarang 100 tahun, berarti sekitar berapa tuh? 25 tahun ya. Rentang dari Abraham dipanggil sampai dia punya anak. Itu kan 25 tahun penantiannya pendek apa panjang sih? Panjang itu. Panjang sekali ya. Kalau misalnya anaknya lahir 25 tahun berarti udah kerja. Persis. Nah, jadi proses yang Allah pilih buat Abraham dan Sarah di tengah segala gejolak yang di tengah-tengahnya itu, titik balik ini menjadikan Sarah dan Abraham semakin taat. Taat mulai selain menaati hukum yang harus menyunatkan 8 hari setelah kelahiran, begitu ya. Tetapi juga semakin meneguhkan Sarah bahwa benarlah Ishak ini anak yang dijanjikan Tuhan. Ketika orang lain menertawakan, tapi bagiku ini sukacita. Karena Allah hadir bersamaku. Dan dia sendiri yang menetapkannya buatku. Ya, melalui Ishak itulah karya janji Allah itu dilanjutkan. Akan diteruskan, akan dilanjutkan. Tidak terputus. Iya. Ya. Sekalipun juga ada Ismail, namun bagian dari keturunannya juga, namun janji itu tetap diberikannya kepada Ishak ya. Betul. Tetap kepada Ishak melalui rahim Sarah sendiri begitu. Betul. Dan kalau kembali ke janji awal, yang mendengarkan janji Allah kepada Abraham, itu kan ketika Abraham dan Sarah sudah menjadi keluarga. Betul. Ya. Jadi yang dikatakan keturunanmu ya keturunan Abraham bersama dengan Sarah. Ketika ada Hagar masuk di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini, itu kan tidak masuk dalam perjanjian yang waktu di awal sebelum keluar dari Ur Kasdim, Allah menjanjikan itu. Betul. Sehingga inilah sebenarnya titik balik dan starting point dari Abraham dan Sarah untuk melihat ya benar janjinya Tuhan itu nggak pernah gagal. Tak pernah gagal. Baik, kita akan melihat di segmen yang ketiga apa refleksi dari bacaan ini ya dan relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat, setiap Senin, di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7 dengan judul Janjinya Tak Pernah Gagal. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber kita pada episode kali ini Bapak Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Baik, Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Di segmen pertama, Bapak Pendeta sudah menunjukkan betapa penting ada pada kata memperhatikan dan kata menetapkan. Allah sendiri yang mengunjungi Sarah, ya. Sebelumnya, pada episode sebelumnya Allah yang bicara pada Abraham, begitu ya. Allah meneguhkan kemejanya, namun pada episode kali ini kita menyaksikan Allah langsung mengunjungi Sarah, dan akhirnya Sarah mengandung dan waktunya pun sudah ditetapkan, ya. Lalu kemudian Ishak diberi nama, menamai itu berkaitan dengan makna kepemilikan, ya, bahwa bayi itu bukan hanya milik Abraham, melainkan juga milik Allah sendiri, karena Allah yang akan melakukan sendiri, ya, mewujudkan rancangan keselamatannya, ya, bahkan bagi banyak bangsa melalui mereka lebih dulu. Lalu kemudian namanya bermakna sukacita, ada tawa bagi keluarga itu, walaupun juga ada mengundang semacam tawa dari yang lain. Oh, ternyata iya ya, apa mungkin gitu ya, ternyata oh iya, masa sih gitu ya. Tetapi mereka sendiri akhirnya melihat begitu janji Tuhan itu sungguh-sungguh ditepati, sungguh-sungguh Tuhan wujudkan. Nah, Pak Pendeta, ini kan tadi Pak Pendeta juga sudah menyampaikan ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim usia 75, lalu kemudian ketika mereka dikaruniai anak dari rahim Sarah, usia Abraham 100 tahun. Itu usia itu rentang waktu yang sangat lama, ya, 75 sampai 100 begitu. Ini berkaitan juga ya dengan hidup kita sehari-hari. Saya membayangkan kalau kita bisa saja mirip-mirip dengan Abraham dan Sarah begitu ya. Waktu 25 tahun itu cukup panjang begitu, bisa saja kan manusia ragu, lalu kemudian bimbang, lalu kemudian berusaha untuk lari atau mencari cara semacam mempercepat atau mikir-mikir ini enggak sih yang ditunjuk waktunya, ini enggak kelamaan gitu. Gimana Pak Pendeta? Cuma kadang-kadang kita antara dibilang kurang sabar apa sih gitu. Dibilang sabar melulu. Iya, dan itu kata yang paling gampang diucapkan ya. Iya, sabar ya. Oke, baik. Sebenarnya masa 25 tahun penantian ini atau penggenapan ya, lebih tepatnya seperti itu bukan sekadar waktu yang hanya dipakai untuk menunggu. Abraham dan Sarah selama proses itu adalah proses pembentukan dari Tuhan. Ya, kita tahu Abraham dan Sarah beserta dengan rombongannya dipanggil keluar dari tanahnya, dari tempat kediamannya, menuju suatu tempat yang sebenarnya mereka sendiri tidak tahu siapa dan bagaimana persisnya. Sehingga disinilah batu uji demi Abraham dan Sarah menjadi orang yang dipilih Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya masa rentang itu adalah sebuah masa di mana Allah menyatakan ketetapan demi ketetapan bagi Abraham, dan menariknya respons Abraham dan Sarah inilah yang kemudian menjadi sebuah sikap yang bertumbuh. Begitu. Walaupun ya ada saja tindakan-tindakan yang tadi saya bilang gitu ya. Sarah mempercepat, mencari cara instan, cari shortcut begitu. Tapi bukan itu. Ya. Abraham tetap menjalani panggilan itu dengan ketaatan sekalipun dia percaya akan janji Tuhan. Nah, yang terpenting tuh di sini sebenarnya. Abraham bertanggung jawab atas panggilan hidupnya di hadapan Tuhan, dan dia menjalani setiap ketetapan Tuhan itu dengan sebuah sikap yang taat.
Nah, masa 25 tahun ini itu harus dilihat dalam rentang bahwa inilah masa di mana Abraham terus mempertahankan ketaatannya sampai pada penggenapan janji dari Allah. Begitu. Karena kan ya walaupun ya tadi ya itu kan tradisi ya, ketika nggak memiliki keturunan dan itu memang patriarki, Betul. maka bisa menggunakan budaknya dan itu tradisi, sekali lagi tradisi. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dan kita maknai, masa 25 tahun itu di tengah gejolak yang ada, kita bisa menghayati bahwa Abraham ini menjalankan proses ini dengan taat. Sampai pada kalau kita baca kisah berikutnya atau kisah setelah itu ketika Ishak pun harus dipersembahkan, Abraham mengatakan apa? Ya sudah, ini memang anaknya Allah. Anak dari Allah maksudnya begitu. Itu satu. Yang kedua, dengan peristiwa ini, 25 tahun masa menunggu atau masa penggenapan ini, mau dikatakan bahwa memang Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ketika sudah ditetapkan, maka terjadilah seperti apa yang menjadi ketetapan Allah. Begitu. Itu poin kedua yang sebenarnya harus kita hayati, bahwa kadangkala kita kan pengennya cepat nih. Betul ya? Harus wajar lah kalau itu. Saya juga mungkin kita pengennya cepat dan segala macam. Tetapi ada proses di mana Allah itu ingin mempersiapkan dulu. Itu menarik, kata mempersiapkan sampai siap itu ya. Sampai siap. Gitu. Mungkin kita ngerasa siap, tapi ketika Allah melihatnya belum siap, maka kata pakat Allah mengunjungi itu belum terjadi. Gitu. Allah memperhatikan, iya, tapi dia bukan pakat. Allah melihat proses hidup kita, tetapi akan ada satu titik Allah pakat kepada kita. Dia akan mengunjungi bahwa ini yang tepat buatmu. Ya, walaupun di dalam proses menunggu itu, dalam menunggu penggenapan janji Tuhan, ya kita pasti ada aja lah lari, ragu, marah, kecewa. Iya, betul. Gitu. Jadi yang ketiga adalah kita mau meyakini tentang proses ketika menunggu penggenapan janji Tuhan itu bukanlah cuma sekadar Allah yang berdiam diri. Tetapi Allah tetap bekerja, berkarya. Dia melihat kesiapan kita. Dan Allah terus memberikan batu uji untuk kita. Apakah tetap taat? Atau justru kita makin kabur dari Tuhan. Begitu sih. Kalau saya perhatikan. Abraham kan disebutnya bapak orang beriman. Betul. Rasanya memang ia memang dipersiapkan sehingga memang rentang waktu yang panjang ini untuk mempersiapkan Abraham ya. Dengan berbagai macam batu uji yang tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan ya. Batu uji sampai memang betul-betul ready ya. Memang engkau bapak orang beriman. Betapapun dalam keraguan, kebimbangan ya, tetapi Abraham kembali lagi, percaya lagi, dan kepercayaan itu diperhitungkannya sebagai kebenaran begitu. Betul, kan ya. Dan itu pembentukan karakternya Abraham. Ketika Abraham dia tidak egois, dia berani, dia bahkan berani menolak ajakan-ajakan yang membuatnya semakin jauh dari Tuhan, dia menolak itu semua. Dan Allah semakin melihat, ya benar. Ketika dia memanggil di awal, menyatakan janji, dan kemudian dalam perjalanannya kayaknya nggak mungkin deh janji itu dari logika manusia, tetapi pada akhirnya digenapi, maka itu semakin mengukuhkan. Iya, dia sudah menjadi orang yang terpilih, orang yang dipersiapkan, dan siap melanjutkan janji keselamatan itu melalui keturunannya. Nah, ini kaitannya dengan hidup kita begitu sehari-hari. Saya bayangkan kalau misalkan saya menunggu begitu ya, saya percaya Tuhan akan memberikan janjinya yang terbaik, janji yang indah. Tapi mungkin di pikiran manusia itu ya sudah, kalau mau memberikan janji, memberikan gift hadiah, udah sih berikan aja begitu ya. Ya, betul. Tapi Tuhan itu bukan sekedar mau ngasih begitu ya. Udah sih kalau mau ngasih begitu ya. Tetapi di balik setiap apa yang ia ingin berikan, anugerah yang ia ingin berikan, Tuhan juga mau mempersiapkan kita ya. Jadi bukan sekedar ngasih, nerima, tuh senang begitu. Betul. Hanya itu, tetapi memang Allah ingin mempersiapkan kita begitu. Ingin membimbing kita, ingin mengasah kita. Betul. Ingin melihat kita makin hari makin upgrade levelnya. Betul. Sekalipun juga, kan tadi tema kita janjinya tak pernah gagal. Kata gagal itu mungkin akrab sekali dengan kita.
gitu ya. Kita mengalami kegagalan demi kegagalan sehingga meragukan janji Tuhan. Tapi justru mungkin kegagalan-kegagalan itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk mempersiapkan bahwa ada janji yang lebih besar yang akan dinyatakan Tuhan. Sekalipun ada kegagalan yang saat ini engkau rasakan. Masanya kapan? Ya, tunggu appointed itu by menarik God. tuh. Appointed by God. Itu menarik ya, appointed by God. Jadi bahkan yang kita sebut rasanya kegagalan begitu ya, rasanya kita belum menerima sungguh ya, tapi itu bisa Tuhan pakai untuk mempersiapkan apa yang ingin Dia berikan jauh lebih besar malah. Betul. Daripada apa yang bisa kita lihat dari mata kita yang terbatas ini. Betul. Tuhan siapkan lagi Dia jauh lebih besar. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari bisa saja juga kan bergumulnya juga seperti Sarah, ingin Allah mengunjungi kita begitu ya. Betul. Ingin Allah mendatangi kita dalam setiap seruan-seruan. Nah, saya mengajak nih melihat dalam diri Sarah sendiri. Ini pergulatannya kan beda-beda ya. Abraham beda, tapi Sarah saya membayangkan mungkin beda juga kan. Karena dia sendiri yang sebagai perempuan yang punya rahim, lalu kemudian berhadapan dengan situasi sosial yang tidak mudah, dan bagaimana dia galau, bagaimana dia kebingungan sendiri atau berupaya untuk cari jalan sendiri. Nah, bagaimana nih kita nih sebagai gereja, sebagai orang-orang beriman, ketika kita berseru kepada Tuhan, lalu kemudian kita minta Tuhan, kapan Tuhan bisa menggenapinya, kapan Tuhan bisa mengunjungi kami, mengunjungi saya. Oke, baik. Sebenarnya ada satu hal yang bisa kita hayati juga, bahwa berjalan dengan tangan terbuka dipimpin oleh Allah itu menjadi sebuah sikap iman yang bisa kita pelajari. Begitu ya. Kalau tadi Sarah memiliki bahasa satir atau sinisme terhadap mereka yang mungkin menertawakan, mungkin kita bagian itu jangan-jangan. Yang menertawakan orang yang mungkin belum mendapatkan keturunan kah, atau mengalami kegagalan, ya kita menertawakan itu. Tetapi bagi orang yang seperti Sarah, dukungan-dukungan itu menjadi penting sebenarnya. Ya, yang sedang menanti, yang sedang berharap Tuhan datang dong mengunjungi saya untuk menggenapi janjinya. Nah, kita sebagai gereja itu justru bisa menjadi pribadi yang demikian, yang justru mensupport. Seringkali justru malah kita menjadi orang yang sedang disindir oleh si Sarah ini. Justru mereka yang ragu, mereka yang malah menertawakan. Begitu ya. Begitu. Nah, lalu yang kedua adalah berjalan dengan tangan terbuka tadi. Ya, ketika misalnya memang mungkin ada banyak para ibu atau calon ibu yang masih bergumul untuk mendapatkan keturunan dalam kehidupannya. Kita percaya berserah itu bukan menyerah ya. Jadi berserah dengan tangan terbuka itu membuka ruang yang sungguh luar biasa untuk Allah bekerja. Apakah demikian kita pasif? Tentu tidak. Kita tetap berusaha. Ya, mengupayakan yang terbaik. Ya, tentu kalau dalam peristiwa Sarah sempat salah ketika dia mengusahakannya. Saya takut kalau janji itu nggak jadi, ya Hagar dimajukan. Enggak, tentu bukan seperti itu. Ada banyak usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Ya, tetapi yang jelas terbuka dengan berjalan dengan tangan terbuka dan berserah kepada Allah itu menjadi sebuah sikap iman untuk kita semakin sadar bahwa akan ada selalu janji Tuhan yang lebih besar. Nah, itu teman-teman, yang jauh lebih besar daripada yang kita pikir ini kayaknya yang oke buat saya, tapi Tuhan melihat ada yang lebih besar dari itu semua. Dan kita menjadi komunitas-komunitas yang memberikan support ya. Bukan menjadi orang-orang yang malah menertawakan. Begitu. Malah jadi sinis, malah jadi menyangsikan begitu ya. Apalagi menertawakan kegagalan orang lain. Ya, yang pada saat itu memang sungguh-sungguh sedang bergumul, begitu ya, sungguh-sungguh sedang bergumul dengan Tuhan. Baik, Bapak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan pada episode kali ini. Kita mengulik Kejadian pasal 21 ayat 1-7 dan secara dekat kita melihat Allah sendiri yang mengunjungi Sarah ya, dan bagaimana Sarah sendiri akhirnya melihat sungguh janji Tuhan yang diwujudkannya dan janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan ketika kita dalam hidup sehari-hari bergumul bersama dengan Allah dengan berbagai macam harapan-harapan yang kita serukan dalam doa, ingat Tuhan sudah menetapkan dan menunjuk waktu ya.
Dan apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar. Yang kerap kali mungkin bagi kita yang oke itu, ya inilah buat saya gitu. Tapi Allah itu maha kuasa. Allah yang tahu persis ya apa yang terbaik buat kita. Dan dalam ulikan pada episode kali ini kita berefleksi ya dari bacaan ini. Ketika ini boleh menjadi boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akhiri pada episode kali ini. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes ABS Sama-sama. untuk kesediaannya pada episode kali ini. Dapat menutup dalam doa. Mari silakan. Baik Sobat Ngulik Alkitab, kita berdoa. Mungkin kami pernah mengalami situasi yang tidak mudah, yang penuh dengan misteri, ketidakpastian. Namun hari ini kami belajar dari Abraham dan Sarah, di mana janji Tuhan tidak pernah gagal. Ketika Tuhan sudah mengingat umatnya, maka segala pergumulan, segala persoalan Tuhan mengerti, dan pada waktunya Tuhan akan menggenapi janji pertolongannya. Tuhan tolong kami untuk kami tetap taat, kami tetap setia, tetap terbuka dengan cara Tuhan, berserah tapi bukan menyerah. Sehingga dalam setiap pergumulan dan juga persoalan yang kami hadapi, kami tetap mengingat ada janji Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertai kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Amin.